Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat ya. Ya, Bu. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat anak-anak ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta dulu kepada ketua kelas Gilang untuk memimpin kita dalam berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti kita bisa terima ya, kemudian kita bisa terapkan nantinya. Oke, kepada Gilang Ibu persilakan untuk memimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran daring kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ini Ibu share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita siapa ya yang nggak hadir? Gilang ada, Dea ada, Heri ada, Nur Alima ada, Amiruddin ada. Oke, yang nggak hadir siapa ya di sini ya? Tiara Indah, Bu. Samuel, Bu. Oh, Samuel. Kemudian Tiara Indah tadi ya? Tiara Indah, kemudian siapa lagi? Tiara Indah. Oh, Nuryanti, Bu. Tiara Indah ya? Iya, Bu. Oke, Tiara Indah dengan Samuel. Kenapa mereka nggak hadir ya? Ada kabar atau gimana? Ketua? Gilang? Tiara jemput waknya sakit katanya, Bu. Tiara kenapa? Jemput wawaknya sakit katanya, jenguk. Oh, jemput wawaknya sakit ya. Kemudian tadi Samuel. Samuel sakit ya? Samuel sama Iya. Dwi absen, Bu. Oh, absen. Besok-besok kalau tidak hadir,
harap chat ibu ya, biar supaya ibu tahu gitu kenapa alasannya mereka tidak hadir ya. Oke, baik, kita masuk minggu lalu kita belajar mengenai apa? Coba siapa yang ingat? Teks Eksposisi, Bu. Oke. Saya posisi. Iya. Eksposisi, Bu. Eksposisi ya, ya, minggu lalu kita belajar mengenai pengertian teks eksposisi ya. Apa itu teks eksposisi? Coba, siapa yang bisa? Alima, Bu. Oh, oke. Alima? Ya, Bu. Iya. Alima, coba Alima. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau pasangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Oke. Ada yang lain yang tahu mengenai teks eksposisi? Saya, Bu. Tadi udah bagus kali itu Alima. Nah, Saya, Bu. ada yang bisa menambahkan? Oke, Gila. Teks eksposisi adalah teks yang memiliki fungsi penyampaian gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Oke, ya. Dari yang Alima sebutkan, kemudian Gilang sebutkan itu sudah benar ya? Ya, sudah benar. Teks eksposisi itu adalah suatu teks atau karangan yang berisi informasi dan pengetahuan ya. Yang disampaikan secara singkat, padat, ya, dan akurat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada yang masih ingin bertanya-tanya gitu, teks eksposisi ini apa? Oke, sepertinya Amiruddin nih ya. Amiruddin gimana? Nah, dilihat dari pengertian teks eksposisi, saya melihat adanya gagasan yang disertai data akurat atau fakta ya, Bu. Pertanyaan saya, kenapa teks eksposisi terdapat pendapat gagasan yang disertai dengan fakta ya, Bu? Agak putus-putus ini Amir suaranya. Coba lebih jelas lagi. Suaranya agak terputus-putus, kurang dengar. Dilihat dari pengertian teks eksposisi, saya melihat adanya gagasan yang disertai data akurat fakta ya, Bu. Pertanyaan saya, kenapa teks eksposisi terdapat pendapat gagasan-gagasan yang disertai dengan fakta ya, Bu? Oke, kenapa di dalam teks eksposisi tersebut harus terdapat gagasan ya, gagasan-gagasan disertai dengan bukti atau fakta yang nyata ya, karena di dalam teks eksposisi kita itu memberikan pendapat ya, supaya lebih kuat pendapat kita. Nah, harus disertai dengan bukti-bukti ya. Nah, harus seperti itu ya. Amir? Oke, Bu. Oke. Baik, ini langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Sudah kelihatan? Oke, sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Bentar ya. Oke, baik, hari ini kita masih belajar mengenai teks eksposisi, cuma
Di sini kita mungkin lebih kepada struktur teks eksposisi ya. Jadi terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kelihatan? Sudah kan? Kelihatan, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, di sini siswa mampu menyampaikan hasil analisis kelompok di kelas dengan baik. Nah, nanti setelah kalian analisis struktur teks eksposisi, setelah itu kalian harus bisa menyampaikan hasil analisis kelompok di kelas dengan baik ya. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang ketiga, di sini siswa mampu memberikan komentar terhadap hasil analisis struktur teks eksposisi yang disajikan oleh setiap kelompok dengan tepat. Jadi setelah kalian sampaikan hasil analisis kelompok belajar mengenai struktur teks eksposisi, di sini kalian juga nantinya harus bisa memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang sudah memberikan jawabannya ya. Oke, lanjut kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar di sini yang Ibu ambil menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, tetapi di sini yang Ibu ambil hanya menganalisis struktur teks eksposisi saja. Mungkin untuk kebahasaan teks eksposisinya minggu depan baru kita pelajari ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di sini menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Kemudian yang kedua menyampaikan hasil analisis struktur teks eksposisi dengan baik. Dan yang ketiga mengomentari hasil analisis struktur teks eksposisi dengan bahasa yang baik. Oke, lanjut. Lanjut, sebentar. Ada video ini yang mau Ibu tampilkan untuk kalian sebagai bahan. Ibu akan share screen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai struktur teks eksposisi. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, sekarang coba kalian jawab ya. Terima kasih. Siswa lagi main gadget, Bu. Oke, siswa lagi main gadget. Kemudian ada Siswa lagi yang lagi lain? asik bermain HP. Siswa lagi asik bermain HP. Ya, Bu. Oke. Kemudian, oke. Ya, dari yang kamu lihat ini, ya, siswa sedang bermain gadget, sedang bermain HP, ya, benar sekali ya. Nah, dari gambar ini, ya, ternyata bisa kita jadikan sebuah topik, ya, topik untuk dijadikan sebagai teks eksposisi. Misalkan ya, kira-kira apa ya yang bisa kalian berikan topiknya untuk gambar ini? Coba Amiruddin. Jaringan? Halo? Halo? Halo, Bu. Oke. Andreas. Ya, Bu. Kira-kira topik apa yang bisa kita buat ya untuk dijadikan teks eksposisi?
sisi positif dan negatif pada saat bermain HP. Oke, bisa ya. Karena ya sisi positif dan negatif sebuah handphone ya. Karena memang kita lihat di sini ya dari gambar ini, sisi positifnya mungkin mereka asik ya, asik, bisa menyenangkan diri mereka. Tetapi sisi negatifnya mungkin mereka jadi tidak peduli ya dengan sesamanya ya, di sampingnya pun tidak peduli dia, tidak peduli mereka. Oke, Iya, Bu. bagus sekali. Saling kenal, Bu. Iya, jadi tidak saling kenal. Kenal sih kenal mereka, cuman Iya, mereka tapi ini tidak berkomunikasi. iya, jadi tidak berkomunikasi. Mereka diam-diam aja, asik dengan sendirinya ya. Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, baik. Dari video, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, ya, nanti Ibu kasih melalui chat WA, ya. Kita bagi kelompok yang menjadi 3 kelompok saja, ya. Sini Ibu bagi kelompoknya kelompok 1 Nur Alimah dengan Dea, kemudian Gilang dengan Andreas ya, kemudian Oke, Bu. Amiruddin dengan Heri Hutasoid, itu kelompok 3 ya. Oke. Ibu. Nanti Ya, Bu. Ibu Oke, Bu. nanti Ibu kirim melalui WA ya LKPD-nya. Coba kalian selesaikan tugasnya. Kalian analisis teks yang sudah dibuat ya, yang sudah Ibu buat. Itu nanti kalian analisis, kalian cari strukturnya. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Jangan keluar dari, maksudnya boleh keluar dari room ini, tetapi nanti masuk lagi ya kalau sudah selesai tugas kelompoknya. Oke, Bu. Oke, boleh keluar. Boleh keluar, nanti kalau udah selesai masuk ya. Oke? Oke, Bu. Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Boleh bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas LKPD-nya. Langsung masuk. Halo Gilang. Gilang? Kamu dengan Andreas tadi ya? Iya, Bu. Oke. Bekerja sama dari chat WA juga nggak apa-apa ya. Selama 5 menit Ibu tunggu. Kalau udah selesai langsung masuk lagi. Oke, LKPD-nya sudah Ibu share ya dari WA. Oke, Bu. Oke. Udah masuk ya? Oke, Bu. Ya, Bu. Ya. Andreas ada? Ada. Oke. Hai, Bu. Amir, Nur Alimah, Dea. Gilang ada Gilang? Hadir, Bu. Oke. Udah hadir semua di sini ya? Hadir, Bu. Udah. Oke. Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Oke, di situ ada lembar kerja. Ya. LKPD yang kalian tadi jawab ya. Di situ tugas yang pertama, yang A, bacalah teks eksposisi berikut ini kemudian analisislah dari segi strukturnya. Nah, judul yang kita, topik yang kita buat tadi kan sisi positif dan negatif ponsel ya,
atau handphone. Ada sekitar berapa paragraf di situ? 11, Bu. 11 kayaknya, Bu. Ada 11, Bu. 11 paragraf, ya. Nah, untuk soal nomor 1, halo, suara Dea. Matikan dulu Iya, Bu. mic-nya, Dea. Oke. Nomor 1 di situ, manakah yang termasuk ke dalam tesis atau pernyataan pendapat dari teks di atas? Coba dulu kelompok 1 jawab. Sebagai pelajar, mengetahui dampak positif dan negatif sebuah handphone adalah sangat penting. Bagaimana tidak berkembang handphone yang semakin canggih dan bervariasi, terkadang menimbulkan berbagai masalah, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dapat merugikan pendidikan Anda. Oke. Dea Novita menjawab yang termasuk ke dalam tesis itu adalah paragraf 1 ya? Iya, Bu. Iya, paragraf 1. Oke, dari kelompok lain kira-kira bagaimana? Ada yang berbeda dari kelompok 1? Hah? Ada? Ayo, coba kelompok 2. Bagaimana punya kalian? Andreas, coba Ibu. Andreas. Dari mulai sebagai pelajar mengetahui dampak positif dan negatif sebuah handphone adalah sangat penting. Paragraf kedua, berdasarkan hampir setiap minggu produk HP terbaru selalu muncul, sampai dengan begitu dapat menggunakan secara bijak. Oke. Kalau menurut kelompok 2 itu dari mulai paragraf 1 dengan paragraf 2 katanya tesis ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 3? Coba Amiruddin. Amiruddin? Ya, Bu. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Kalau saya sama dengan kelompok 1, yaitu di paragraf 1 yang termasuk ke dalam tesis pernyataan umum. Itu benar. Oke, baik. Jadi benar ya, di sini kelompok 1 dengan kelompok 3 ya. Yang menurut Ibu jawabannya benar. Karena tesis di sini dia terdapat di paragraf pertama. Ya, kelompok 2 sepertinya mereka belum bisa jawab ya tesis ya. Nah, yang benar itu adalah paragraf 1 yang termasuk ke dalam tesis. Tesis itu adalah pernyataan umum ya, pernyataan umum dari teks, dari topik ya. Oke, bagus sekali ya kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk kelompok 2 tadi ya, yang agak sedikit salah. Kemudian sudah tepat tadi ya untuk kelompok 2, cuman mereka ternyata sampai paragraf 2 ya untuk tesisnya itu salah ya. Oke, lanjut. Temukanlah argumentasi dari teks di atas. Oke, temukanlah argumentasi dari teks di atas. Oke, coba kelompok 2. Kalian jawab dari mana argumentasi teks di atas. Saya, Bu. Argumentasi terletak dari mulai paragraf ketiga, yaitu sudah menjadi rahasia umum bahwa handphone dapat digunakan untuk SMS, menelepon, dan menerima panggilan. Paragraf 10, selain itu gambar atau video yang sangat pribadi, maaf seperti foto telanjang, juga bisa disebarkan melalui handphone sampai dengan tentu saja kenakalan ini bisa meningkat menjadi pemerasan atau hal yang salah. Oke,
Jadi menurut kelompok 2, pernyataan argumentasi itu dimulai dari paragraf ketiga ya? Ya, Bu. Paragraf ketiga sampai dengan paragraf 10. Ke-10. Oke, ada yang kira-kira berbeda dengan pendapat dari kelompok 2 ini? Ayo. Dari kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1, dari mana argumentasinya? Kalau menurut kelompok kami, bentuk argumentasi dari teks tersebut adalah dari paragraf 2 sampai paragraf 10, bukan dari paragraf 3. Karena paragraf 2 dari kalimatnya merupakan argumentasi. Oke, dari kelompok A5 itu mulai dari paragraf 2 ya? Paragraf 2 sampai paragraf 10. 10? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Dari pernyataan A5 yang dimulai dari paragraf 2 sampai paragraf 10 itulah yang benar ya untuk argumentasinya ya. Jadi argumentasi dari teks di atas ini dimulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf 10 ya, kelompok Gilang. Coba Ya, Bu. nanti diperbaiki lagi ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baru kita masuk kepada soal nomor 3 ya. Manakah yang termasuk penegasan ulang dari teks di atas? Penegasan ulang dari teks tersebut yaitu pada paragraf 11, karena kalau dilihat dari teks yang paragraf 10 masih masuk ke dalam argumentasi. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk penegasan ulang itu dari teks tersebut itu terdapat di paragraf 11. Nah, paragraf 10 itu masih termasuk kepada argumentasi, ya? Ya? Paham? Nah, jadi ternyata penegasan ulang itu ada terdapat di akhir paragraf, ya. Terdapat di akhir paragraf dia. Oke. Bagus sekali ya. 5. Kemudian lanjut ya. Untuk soal nomor 4, dari teks di atas dapatkah kamu simpulkan struktur teks eksposisi? Nah, coba setiap kelompok perwakilannya satu-satu menjawab ya. Kelompok 1. Ayo. 5, Bu. Uh-uh. Struktur yang pertama yaitu struktur tesis. Oke, struktur yang pertama itu adalah tesis. Ya, bagus sekali, benar. Ya. Kemudian kelompok 2. Bu. Kelompok 2. Struktur yang kedua apa? Argumentasi, Bu. Argumentasi. Oke. Ya. Bagus sekali. Lanjut, kelompok 3. Struktur yang ketiga apa? Penegasan ulang, Bu. Oke, penegasan ulang. Iya, bagus sekali. Ternyata anak-anak ibu sudah paham ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan struktur teks eksposisi itu ada berapa? Ada 3, Bu. 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua penegasan ulang. Ketiga penegasan ulang. Oke, ya bagus sekali. Jadi udah dapat ya jawabannya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, kemudian yang kedua argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, kalau nanti kalian ibu suruh menganalisis sebuah teks eksposisi, berarti kalian sudah paham ya strukturnya, struktur apa saja yang membangun teks eksposisi itu, ya. Oke, lanjut untuk menguji pemahaman kamu. Lanjut ya, ibu kasih tugas dari kuisis, coba kamu jawab ya.
Langsung udah Ibu share ya dari grup WA, coba kamu buka. Ya, coba kamu buka. Ibu, biar Ibu buka dulu ya. Ya, mulai kuis ya. Ya, klasik. Udah ada yang bisa buka? Loading. Oke. Langsung buka itu ya. Udah ada. Tunggu ya. Oh, maaf. Biar Ibu buka aja ininya, kodenya. Langsung kalian ikuti kodenya itu ya. Buka quizzes kalian, langsung masukkan kodenya. Kodenya 140063. Halo, suaranya nggak kedengaran? Halo, mana suaranya? Bu. Oke. Bisa? Buka quizzesnya. Buka quizzes dari Google. Udah, nanti langsung masukkan kode yang Ibu share di grup WA ya. Oke? Bisa? Langsung Ibu mulai. Oke, Andre sudah masuk. Saya belum ada pertanyaannya, Bu. Hah? Belum ada pertanyaannya, Bu. Belum ada soalnya, Bu. Iya, memang belum ada soalnya. Karena belum Ibu mulai. Ya. Kalau kalian pakai laptop atau pakai komputer, coba buka dari ini aja bisa langsung. Kalian tambah dari Google kalian. Ya, kemudian kalian buka quizzes. Coba ya. Misalkan ini ya. Oke. Ibu share. Nah. Oops. Tunggu ya. Oke, Ibu mulai. Gimana yang lain? Udah pada bisa masuk? Andre, Gilang udah. Heri udah. Yang lain Nuralima belum masuk. Suara halo, 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 halo. Suaranya diaktifkan kalau mau ngobrol dengan Ibu ya. Gimana? Sudah?
Dea Novita ada. Nur Alima mana ini? Halo? Alima belum masuk ya? Masih 1, 2, 3, 4 orang ini. Amir gimana Amir? Ya, Bu. Lagi mencoba untuk masuk? Ini udah masuk, Bu. Ini Udah masuk kamu? Ya, Bu. Hai. Bu Alima belum bisa masuk, Bu. Alima belum masuk? Iya. Amir, oke. Amir udah masuk. Alima belum ya? Belum, Bu. Oke. Nggak bisa. Aku nggak bisa jaringannya. Kenapa Alima? Ada kendala? Iya, Bu. Kalau kamu pakai laptop atau pakai komputer, coba buka dari ini aja, bisa dari Google-nya langsung. Kalau bisa pakai itu ya, komputer ya. Sudah hampir mau selesai ya. Gilang sudah hampir mau mengejar selesai nih. Andreas juga. Udah kalian gak usah bener-bener biar aku aja paling tinggi. Andreas ada dua ini, Andreas. Halo, Andreas. Kok di sini panas ya? Alima nggak bisa, Alima? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa untuk join ya? Nggak, Bu. Oke. Coba lagi Alima.
Oke, bagaimana dengan yang lain? Udah selesai? Oke, udah. Dea udah selesai ya, Dea? Oke, untuk peringkat pertama Dea ini ya. Peringkat kedua Gilang. Peringkat ketiga Andreas. Ini Andreas ada 2 ini. Berarti peringkat 4 ada Heri Hutasoid ya. Amir udah selesai, Amir? Belum? Oke. Langsung saja, udah ya? Selesai? Oke. Baik, udah selesai. Oke, udah selesai ya. Oke, karena waktu kita sudah mau habis jamnya, jadi Ibu perlihatkan terlebih dahulu ya siapa-siapa aja di sini yang nilainya cukup bagus ya. Oke. Andreas ini ya. Andreas untuk soal nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. Oke. Dapat berapa? 7 ya? Benar 7 ya? Andreas. Oke. Di sini kesulitannya di soal nomor 3 ya. Andreas. Kenapa Andreas? Soal nomor 3 itu apa Andreas? Kurang fokus tadi, Bu. Kesulitannya di mana? Di soal nomor 3. Oke. Bu. Oke. Kemudian nomor 6, 7 ya juga ya. Baik, di sini untuk yang peringkatnya tinggi ya, Ibu kasih A+ terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya untuk teman-teman Andreas ya, kasih A+ terlebih dahulu ya. Tepuk tangan dulu untuk Andreas. Dapat peringkat nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 Dea ya. Kemudian nomor 3 ini Nur Alima ya? Iya Bu Alima. Alima. Tadi lupa. Iya. Walaupun tadi terkendala agak susah ya masuknya. Cepat ya Alima ya. Menjawabnya. Lanjut yang peringkat 4 Gilang, kemudian 6 Heri dengan Amir. Ya, untuk Heri dengan Amir coba belajar lagi ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya, mungkin agak sulit ya pelajarannya. Itulah, Bu. Soalnya agak sulit. Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Sulit ya. Waktunya pun cepat kali. Kita belajar lagi ya. Waktunya cepat sekali ya. Iya, karena waktu kita sudah mau habis ya. Jadi Iya, Bu. Ibu selesaikan. Oke. Karena materi kita sudah habis. Oke, minggu besok kita belajar mengenai kebahasaan ya, kebahasaan teks eksposisi. Ya, coba nanti kamu buka-buka kembali ya di buku ya, kemudian dari internet cari-cari apa sih itu struktur teks eksposisi, kemudian bukan struktur ya, apa sih itu kebahasaan teks eksposisi, kemudian apa-apa saja ya yang termasuk ke dalam teks kebahasaan teks eksposisi itu. Oke.
kita tutup sampai di sini. Coba dulu Gilang, ya, untuk menutup pembelajaran ini. Ibu harapkan kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran daring kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Iya, selamat siang karena sekarang udah siang ya. Oke, siang. terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak Ibu. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lihat ya anak-anak Ibu. Terima kasih semuanya. Sama.